Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Pemungutan suara di TPS dihentikan karena ada surat suara yang sudah tercoblos. Kawanan pencuri menggasak motor warga yang sedang antri di TPS. Seorang penambang pasir tewas di Embung. Pencuri motor rupanya tidak libur beraksi di hari pemilu. Rabu pagi, motor seorang warga desa Yuria Yusela raib saat ia sedang antri akan menyoblos di TPS 8, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku dua orang datang ke TKP berboncengan. Satu pelaku mengawasi lokasi sekitar dan satu lagi mencuri motor. Saya buka kantor, buka rumah CCTV. Di situ ada adiknya. Korban mengetahui motornya dicuri setelah ia diberitahu tetangganya bahwa motornya dibawa kabur oleh orang tak dikenal. Saya lagi ngantri mau nyoblos, tiba-tiba ada yang manggil, katanya motor saya dibawa kabur orang nggak dikenal. Laki-laki macam apa? Laki-laki. Berapa orang? 2 orang, yang satu bawa motor NMAX warna hijau telur asin. Kira nggak semua orang itu? Nggak lihat orangnya. Kita bawa motor apa? Kita bawa motor Beat hijau. Jam berapa itu kejadiannya kira-kira? Jam 10.49 kira-kira. Sementara itu, menurut petugas TPS, pelaku sempat masuk ke TPS dan berpura-pura akan menemui korban yang diakuinya adalah saudaranya. Pelaku kemudian pergi membawa motor korban. Memang tahunya pada saat kami di dalam lagi pemungutan suara, tiba-tiba ada orang katanya ngaku adik dari yang si korban dengan motor masuk ke pintu sini, dia ngomong manggil yang ayahnya yang punya motor. Posisi di depan lokasi sekolah MTS. Emang tempat parkirnya posisinya emang di mana? Itu kita sudah anjurkan posisi parkirnya ada di dalam lokasi, ada di dalam lokasi TPS kita, ada tempatnya juga, tulisannya juga memang harus kita kerahkan. Pencurian motor di hari pemilu telah dilaporkan korban ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Di hari pencoblosan, 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden menggunakan hak suara di masing-masing tempat tinggalnya. Cawapres nomor urut 3 menjadi kandidat pertama yang pergi ke tempat pemungutan suara. Mahfud MD didampingi istri dan anak-anaknya berjalan kaki ke TPS 106 Maguwo Harjo, Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, Mahfud berada di bilik suara menggunakan hak pilihnya. Ia menilai pelaksanaan pemilu berlangsung adil. Saya merasakan dan menyaksikan sendiri, ini acaranya sudah sangat fair. Kita mendaftar, kemudian diberi surat suara, ditunjukkan secara terbuka bahwa surat suaranya bersih. Lalu mencoblosnya tadi juga secara rahasia, tidak ada satupun orang tahu. Kemudian dimasukkan ke kotak suara. Artinya mudah-mudahan di seluruh Indonesia berjalan tertib dan baik seperti di TPS 106 Sambiliki ini. Di waktu nyaris bersamaan, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga menggunakan hak suaranya di TPS 23 Kemang, Jakarta. Meski di bawah rintikan hujan, Caimin berjalan kaki ke TPS bersama istri dan anak-anaknya. Saat di pos tinta, Caimin mencelupkan jari telunjuk seperti simbol dukungan tangan pasangan nomor urut 1 saat masa berkampanye. Kecurangan itu sudah diawasi oleh banyak pihak, tentu benar-benar akan terus kita monitor. Yang ketiga, saya ingatkan kepada seluruh penyelenggara, baik itu aparat, KPU, masyarakat, untuk
betul-betul menguatkan pemilu ini supaya tidak ada kecurangan. Kalau terjadi kecurangan, pemerintahan siapapun yang menang itu tidak akan memiliki kemampuan untuk membangun. Pasti akan banyak masalah. Lalu pada pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Barat, calon presiden nomor urut 1 pergi ke TPS 60 Kelurahan Cilandak, Jakarta. Sama seperti Caimin, Anies Baswedan berjalan kaki ke TPS bersama istri, kedua anaknya, ibu, dan menantu. Memimik wakilnya, Anies bersama istri dan anaknya pun mencelupkan jari telunjuk ke tinta sebagai tanda sudah menggunakan hak suaranya. Pemilu berjalan lancar sampai dengan penghitungan tuntas nanti. Dan di antara sekarang sampai penghitungan tuntas, kita semua sabar untuk menunggu, sabar untuk menanti hasil. Saya tadi garis bawahi. Kita menginginkan pemilu yang jujur dan adil agar menghasilkan pemilu damai. Damai itu hasil dari jujur dan adil. Karena jaraknya sekitar 10 km, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama istri dan anaknya pergi ke TPS 11 Lempong Sari, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah dengan mengendarai mobil. Setibanya di TPS, Ganjar didampingi kader PDIP yang juga wali kota Semarang serta ketua tim pemenangan nasional. Ganjar berharap hasil terbaik dalam pemilu tahun ini. Ya, dari tahapan ke tahapan berikutnya predictable gitu ya. Artinya ya pasti akan sampai pada saatnya seperti hari ini. Sehingga ini proses dari satu tahapan ke tahapan yang kita tuntaskan saja. Ya, insya Allah semuanya lancar. Istri saya, anak saya lihat semuanya tenang gitu ya. Kalau bahasa orang tua kita, mereka semua semeleh, ikhlas, lillahi ta'ala, kita serahkan pada yang kuasa karena ikhtiarnya sudah dilakukan, tinggal doanya dan kepercayaan masyarakat saja. Tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, calon presiden nomor urut 2 menggunakan hak suaranya di TPS 33 Bojongkoneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sama seperti Ganjar, Prabowo naik mobil ke TPS. Usai mengantri dan mencoblos, Prabowo mencelupkan kedua jarinya ke tinta pemilu. Meski di tengah hujan, Prabowo menilai jalannya pemilu kali ini sejuk. Saya kira datang ke TPS, laksanakan tugas sebagai warga negara, nyoblos sesuai hati nurani, tunggu hasil, jaga TPS supaya tertib, aman, damai, sejuk. Saya kira harapan itu. Bapak di pemilu ini apa Pak harapannya? Ya gimana sih, harapannya yang menang lah. Oke, terima kasih ya. Kandidat terakhir yang pergi ke TPS adalah pendamping Prabowo, Gibran Rakabuming Raka. Cawapres nomor urut 2 ini baru tiba di TPS pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Bersama istrinya, Gibran berjalan kaki ke TPS 34 Manahan, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. TPS tempat Gibran mencoblos cukup menarik karena bertema Hari Kasih Sayang Valentine. Mas Gali, mikrofon Mas Gali. Handphone pada tinggi-tinggi banget. Agenda undangan di Jakarta. Ya dari Nggak ke Kartanegara Mas? Sama Pak Prabowo. Mas tangannya Mas Gibran, tangannya Mas. Mas 1 putaran apa 2 putaran Mas? Usai menggunakan hak pilihnya di TPS, setiap paslon berangkat ke posko pemenangan yang ada di Jakarta. Mereka kini menanti hasil resmi dari KPU yang akan diumumkan pada 25 Maret mendatang. Tim Liputan melaporkan. Presiden Joko Widodo didampingi Iriana Joko Widodo menyalurkan hak pilih di TPS 10 di Gedung Lembaga Administrasi Negara Gambir, Jakarta. Kondisi TPS sepi sehingga Jokowi langsung mencoblos usai menerima surat suara dari petugas. Presiden berharap pemilu menjadi pesta rakyat. Saat ditanya potensi pemilu satu putaran, Jokowi mengajak untuk menunggu secara bersama-sama. Usai mencoblos, Jokowi akan memantau hasil hitung cepat di istana. Satu putaran nggak Pak? Kita tunggu bersama-sama.
Kalau sudah selesai, dipersilakan ke bilik suara yang tersedia. Setelah dari sini langsung kembali ke istana. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri menggunakan hak pilihnya di TPS 053 Kelurahan Kebagusan, Jakarta. Megawati datang ke TPS didampingi dua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo, serta para cucu, serta Sekjen PDI Perjuangan. Megawati dan rombongan kompak mengenakan pakaian berwarna putih. Mega berharap pemilu kali ini tidak ada kecurangan dan media diajak untuk ikut mengawasi pihak yang melakukan intimidasi dan kecurangan. Saya sangat berharap bahwa pemilu pun yang sekarang ini tidak ada lagi kecurangan. Jadi kalian wartawan-wartawan, saya juga minta untuk ikut mengawasi. Sementara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mudik pada pemilu 2024. SBY menyalurkan hak pilih di kampung halamannya di Pacitan, Jawa Timur, Rabu pagi. SBY didampingi putra bungsunya Edi Baskoro Yudhoyono dan menantu mencoblos di TPS 16 di lingkungan Ngampil, Kelurahan Peloso, Pacitan. Pulang kampung sebagai cara SBY meraih simpati rakyat. Ia berharap para elit menjaga persatuan dan kesatuan usai pemilu digelar. Saya yakin bahwa para elit, para pasangan capres-cawapres, partai-partai politik akan bisa tetap menjaga agar di satu sisi demokrasi tegak, pemilu berlangsung secara jujur dan adil, tapi juga secara damai. Tidak hanya mantan presiden, para mantan wakil presiden ikut menggunakan hak pilih. Mantan wakil presiden Tri Sutrisno menggunakan hak pilih di TPS 43 di Taman Suropati, Menteng, Jakarta. Tri Sutrisno didampingi istri dan Pak Pampres, usai mendapat surat suara yang harus terbilik dan mencoba dengan dibantu pihak Pas Pampres. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mencoblos di TPS 03 di lobi SMA Pangudi Luhur, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kala didampingi istrinya Mufida Yusuf Kala berjalan kaki bersama keluarga dari kediaman menuju TPS yang berjarak hanya 200 meter. Kala juga berharap pemilu berjalan damai, lancar dan tanpa kecurangan. Harapannya harus seluruh Indonesia. Kalau di sini pasti di Jakarta ini ada banyak. Di daerah juga harus bersih, bukan hanya. Nanti ikut mantau quick count juga, Pak? Iyalah. Bapak memantau itu di markas atau di rumah sih, Pak? Sementara istri Presiden keempat RI Gus Dur, yakni Sinta Nuriyah, menyalurkan hak pilih di TPS 86 di kawasan Jagakarsa, Jakarta. Ia juga berharap pemilihan ini bisa melahirkan pemimpin yang amanah dan memikirkan rakyat. Peliputan melaporkan. Dengan memakai pakaian adat Lampung, PJ Bupati Lampung Barat Lukman beserta istri mencoblos di TPS 07, Kelurahan Wai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Rabu pagi. Kedatangan keduanya disambut panitia TPS dan langsung diarahkan ke kursi tunggu. Setelah mendapat giliran, keduanya langsung menuju bilik suara dan memberikan hak suaranya. Usai memilih, Bupati dan Forkopimda meninjau sejumlah TPS di kecamatan lain. Keseriusan yang menurut pandangan kita untuk kita lakukan bahwa pemilu itu mencekam, jadi tidak ada. Ini justru riang, gembira semua. Mudah-mudahan apa yang jadi harapan semua akan berjalan dengan lancar, baik, tertib, damai ya, menghasilkan yang memang menurut pandangan kita yang layak. Siapapun yang akan kita pilih itulah pemimpin Indonesia. Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana bersama suami dan anaknya mencoblos di TPS 07, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Rabu pagi. Eva menyatakan bahwa masyarakat jangan sampai golput karena satu suara sangat berarti. Eva telah memberikan suaranya untuk DPD, DPR RI, provinsi, dan juga kota, khusus untuk presiden. Harapan kita semua warga masyarakat juga memberikan suaranya. Pilihan boleh berbeda, tapi bersamaan dapat menjaga.
Para kepala daerah berharap pemilu berjalan aman dan lancar. Masyarakat diminta tidak terprovokasi isu atau berita hoaks yang bisa memecahkan belah persatuan bangsa. Rosandi, Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Barat dan Bandar Lampung.